Yesus bukan orang Kristen, tapi yang menikmati kematian Yesus orang Kristen, Bang. Orang Kristen itu gue bilang. Yang mengutuk Paulus kan Kristen. Ya, yang dapat manfaat dari kematian siapa? Karena Kan dia kalian. telah memilih kami. Dapat Tuhan-Tuhanan kalian. Bukan memilih kalian. Dia datang untuk kami, datang untuk kalian yang tidak percaya. Ya, silakan Uni. Iya betul. Nggak kedengaran suaranya Uni. Suaranya nggak kedengaran Uni. Silakan. Iya nggak enak jadi Tuhannya orang Kristen. Ya gini Bang Simoyo, kan Bang Faru itu membawa narasi begini. Kata Bang Faru, apa enaknya jadi Yesus? Dia babak belur ya kan? Apa tadi Bang Faru narasinya Bang Faru? Coba jelaskan Bang Simon Yoyo. Iya, dari dia dilahirkan sampai dia mati di kayu salib nggak ada enaknya. Dia dikatakan tidak waras. Udah gitu dia hidupnya miskin. Dia mau dilempar batu. Ujung-ujungnya apa? Dia ditangkap sama tentara Romawi. Babak belur, diludahi, dipukul, ditombak lembungnya, dikasih minum racun bunga karang, mati di kayu salib. Ya kan gitu. Kan gak ada kisah yang enak. Yang saya tanyakan, apa enaknya jadi Tuhan kalian? Kalau analogi begini Bang, perbandingan. Apa enaknya bagi jadi Tuhan untuk umat manusia, umat Islam? Kan gitu. Ya. Enaknya apa? Jika kita berangkat dari surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah kami tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena dia tidak diperanakkan, maka segala penderitaan orang yang diperanakkan itu tidak dirasakannya. Bahkan karena dia tidak diperanakkan, maka dia tidak merasakan kematian. Gitu loh. Karena penderitaan akhir dari manusia itu adalah kematian. Di dalam Islam disebut dengan sakaratul maut. Apakah Yesus merasakan sakaratul maut? Iya. Buktinya apa dia kesakitan ketika mau mati di kayu salib, dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, nangis dia, bukan joget-joget dia. Bukan merasakan bahagia dia, nangis dia Bang, menderita. Bahkan ketika dipukul wajahnya sama tentara Romawi, dibilangnya, kenapa kau pukul aku, katanya. Kan penderitaan itu Bang. Dari lahir sampai dia mati, diangkat dia ke dalam iman kalian, dia bangkit pun menderita, dia nggak ada enaknya. Ya benar itu Bang. Saking menderitanya dia Bang, dia pernah merasakan lapar Bang. Bentar Bang Simon, dan itu sudah dinubuatkan. Sikit lagi Bang Simon, bentar Bang Simon. Saking menderitanya dia Bang, dia pernah merasakan lapar, goyang dia Bang. Ditengoknya pohon ara, pengen dia makan buah ara. Kan gitu. Saking laparnya dia dongkol sama kehidupan ini, miskin terus dia, nggak berbuah pohon aranya, dikutuknya Bang. Belum ada manusia semenderita itu Bang. Belum ada media mengatakan ada satu keluarga kelaparan, pergi ke kebun padi belum berbuah, dikutuknya pohon padi. Belum ada Bang. Cuman Yesus lah ya Bang. Dalam menderitanya dia itu Bang. Sampai nggak tahu dia kapan waktunya bermusim. Buah ara itu, pohon ara itu berbuah Bang. Bayangkan Bang. Kalau dia manusia Bang, sebenarnya pun nggak wajar sampai sebegitu menderitanya. Ini Bang, Tuhan dia Bang. Yang jadi masalah Tuhan dia bagi kalian. Makanya aku tanya, apa enaknya jadi Tuhan umat Kristen? Dengan segudang cerita penderitaannya, maka Bang Faru waktu 27 tahun dulu berpikir Bang, waktu aku masih Kristen, sebenarnya yang kami butuhkan ini Tuhan atau tumbal? Enaknya setelah meninggal mengalahkan maut Bang. Ya, setelah meninggal mengalahkan maut dan menang melawan maut. Itu Bang, enaknya apa Bang Faru. enaknya Bang mengalahkan maut? Karena sebelum dia mengalahkan maut, dia pernah hidup di dalam alam maut selama 3 hari. Itulah babak belurnya dia. Itulah enaknya Bang, memberitahukan kepada Bang Faru, memberitahukan kepada semua manusia bahwa dengan hadirnya di dunia adalah sebagai juru selamat. Ya, siksaan yang dialami adalah siksaan yang analoginya itu begini juga. lagi Bang, tentang dia mengalahkan maut dan dia mengkabarkan kepada kalian. Analoginya begini Bang, aku sama Bang Pangeran, ya kami jumpai sebuah lubang. Udah, ku bilang sama Bang Pangeran, coba kau dulu Bang Pangeran masuk ke dalam. Setelah itu kau keluar ceritakan sama aku. Masuk Bang Pangeran ke dalam Bang, habis dia babak belur Bang.
Digigit lipan, digigit kecoa, digigit ular, keluarlah dia. Terus ku bilang, kayak mana isinya Bang Pangeran? Di dalam itu banyak lipan, banyak ini, ada ular berbisa. Buktinya mana Bang? Binatang-binatang itu ada di dalam. Gak kau tengok aku babak belur tungki, kata Bang Pangeran lah kan. Kan enak di aku babak belur di Bang Pangeran. Sama analoginya dengan Tuhan kau. Kau minta Tuhan kau menceritakan tentang alam maut, tapi ketika Tuhan kau merasakan alam maut, dia babak belur Bang, kau enak-enak. Gimana penjelasan kau itu Bang, cobalah. Makanya aku bilang, apa enaknya jadi Tuhan kalian? Sebutkan satu aja Bang. Selain dari cerita babak belur, ya aku udah muak cerita babak belur, ku dengarkan udah muak. Silakan Bang, apa enaknya jadi Tuhan Kristen Bang, silakan. Bang Simon. Ada Bang, baru ada. Minimal dia pernah ngerasain naik minimal dia ngerasain naik ke keledai. Nah itu enak itu. Monitor nih lagi Tapi makan. kayak anak kecil ya Uni ya. Kayak anak kecil lah ya, kesukaan dia kayak anak kecil. Hore naik keledai, hore gitu. Ya Allah. Kasian kali tuh. Itu namanya masa kecil suram. Sama dengan aku, dulu waktu kecil aku Uni, nengok Temzon, kan ada balap-balapan sepeda motor Temzon kan. Dulu waktu kecil nggak pernah aku rasakan naik Temzon itu. Udah tua aku, udah sebesar ini aku, ada waktu beli koin untuk naik Temzon. Naiklah, aku setengah kali aku rasakan, main Temzon, aku main Temzon. Sama Bang. Itu masa kecil suram nah. Kasihan itu, bukan enak, kasihan lebih tepatnya Uni, kasihan. Bang Simon. Ya. Pegangan Bang Simon, udah nasibmu itu Bang Simon. Monitor Bang, saya lagi makan Bang, dengar. Lanjut. Itulah bentuk kurang ajarmu Bang. Ku ceritakan penderitaan Tuhanmu, sanggup kau makan. Itulah kurang ajarnya kalian itu. Ku ceritakan penderitaan Tuhanmu, sanggup kau makan. Dihujat bagaimanapun kami tidak. Ya dengar dulu Bang Simon, itu kejinya kalian, teganya hati kalian. Kami Bang, kalau aku lagi makan, ku dengar ustadz ataupun rekaman mengisahkan tentang penderitaan Nabi Muhammad SAW, wallahi ku tinggalkan makanku. Gak selera lagi aku makan, menetes air mataku. Ya, karena kami jujur ku Bang. ceritakan penderitaan Tuhanmu, sanggup kau makan enak. Jadi sekali memang kalian ya. Berarti dia kesenangan Bang. Bang Paluk, berarti ketika Bang ceritakan itu dia bahagia Bang, senang dia melihat penderitaan Tuhan dia Bang. Makanya dia Itulah bisa kejinya orang makan. tua pangeran. Kami sangat senang karena kami diselamatkan Bang. Nah kan enak Itu di kau, Tuhan. menderita di anak orang. Enak di kau menderita anak orang. Kami yang memilih kau. Itu keyakinan kami. Iya, keyakinan kau mengorbankan anak orang Bang, sedih sekali. Berkeyakinan kok menumbalkan anak orang kau Bang. Gimana Bang? Coba yang lainnya, siapa lagi Bang yang Paluk, oten dalam ini? hati dia, dalam hati sedap nih Kristen. daging lagi. Bang Paluk ini kenapa bongkar rahasia kami Kristen ini katanya? Kenapa dikasih tahu kalau kami ini senang jadi Tuhannya ditumbal gitu Bang? Ini Bang Pangeran, Uni, ini kisah nyata Uni. Ketika aku masih Kristen, waktu itu aku di usia kelas 2 STM, tak kelas 3 STM. Waktu itu hari Natal, ya, sebenarnya hari Natal. Aku duduk di kursi gereja. Di depan gereja itu, di atas altar, itu ada patung Yesus biasanya, disalibkan. Ku tengoklah patung itu. Entah kenapa waktu itu aku berpikir, ku ingat kisah dia dilahirkan sampai dia meninggal. Kok kayaknya nggak ada enaknya jadi Tuhan kami ya, pikir. Nggak ada enaknya loh. Ku tanya sama diriku kan, waktu itu aku kan namanya orang tua, bapakku. Ku bayangkan lah, kalau lah bapakku jadi Tuhan, oh mak, babak belur bapakku bah. Babak belur bapakku, aduh janganlah Tuhan bapakku. Makanya aku tanyakan sekarang sama teman-teman Kristen. Ya kali, apa enaknya jadi Tuhan kalian? Jika tidak ada enaknya jadi Tuhan kalian, tanya diri kalian. Kalian itu sedang membutuhkan Tuhan atau membutuhkan tumbal? Bang Simon. Mak milih makan dia Bang Pangeran. Iya. Tadi Tapi seorang betul memang- juga. Aku nggak sampai kepikiran loh Bang Faruk ke sana. Ya kan? Yang pertama ya kan, sudahlah dia lahir, miskin pula bapak ibunya ya kan? Ya kan? Kata Matthew Henry,
meminta-minta pula hidupnya. Habis itu dikata-katai orang dia. Dipilihnya 12 murid. 12 murid ternyata pengkhianat pula salah satu di antaranya. Ya kan? Dia pilih murid, adalah muridnya yang paling baik katanya. Aku akan membela kau. Tahu-tahu ayam berkokok diingkarinya, nggak kenal aku katanya. Nasibnya malang kali ya. Sudahlah waktu ditangkap, setelah dicium pula sama pengkhianat, kabur pula muridnya semua. Ada bang, ada keenaan dia sekali bang. Waktu dia bawa pikul salib bang, pernah dia dibantu sama orang lain bang, si Simon. Oh Simon. Tapi tetap juga babak belur ya kan bang. Nah kawannya semua pesundal bang. Kakinya dicium sama pesundal. Maksudnya kalau aku kakiku dicium sama presiden masih bangga lah aku kan. Ini pesundal yang nyium bang. Aku dulu nih makanya waktu aku baca kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, terkejut aku beberapa tahun yang lalu itu aku baca kisah itu kan. Jadi sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar ya ke Madinah, di siang hari atau sore harinya para pembesar Quraisy itu kan sudah berkumpul itu di dekat Masjidil Haram, di dekat Ka'bah ya, perihal tentang rencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka sepakat membuat sayembara bagi siapa yang menyerahkan kepala Muhammad atau berkhianat, sahabat Nabi yang berkhianat itu akan diberikan 100 ekor unta merah. Diberikan hadiah 100 ekor unta merah oleh pembesar Quraisy. Kubaca terus kisahnya kan gitu. Alhamdulillah, satu orang pun sahabat nggak ada yang berkhianat. Bahkan para sahabat banyak yang meninggalkan hartanya di Mekah demi mengikuti Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah ini Yesus uni ya Allah. Dia khianati dia dengan 30 keping uang uni ya Allah. Yang ini juga jadi uang dia. Iya, betul juga loh bang. Kalau dipikir-pikir ya kan. Belum lagi ini loh bang. Kalau Nabi Muhammad yang kan bang, Nabi Muhammad nih, beliau kan diutus sama Allah. Memang beliau itu enak loh. Jadi nggak usah lah kita bandingkan dengan Tuhan. Nabi Muhammad lebih enak loh dari Yesus loh. Nabi Muhammad dilahirkan dari kecil, hidupnya enak, dari keluarga baik-baik, dan orang satu kampung percaya sama dia, ya kan? Dia pengembala, orang yang dicintai, orang Quraisy aja kalau ada apa-apa tanya sama dia, ya kan? Artinya dia terpercaya, terhormat. Nggak ada. Nah setelah dia mengaku jadi Rasul, barulah orang-orang yang tidak terima kebenaran itu mengejek, menghina dia kan. Nah habis itu beliau disiksa atau segala macam lah, dihina. Nah enaknya lagi dari Nabi Muhammad apa? Beliau diizinkan sama Allah punya orang-orang terbaik di sisi beliau. Kemudian beliau akhirnya berhasil menaklukkan Mekah. Ini loh bang maksud aku. Kenapa Yesus yang adalah Tuhan, kampung halamannya aja sampai sekarang babak belur bang. Nabi Muhammad kampung halamannya sampai sekarang tengok itu sudah 1400 tahun. Iya, Masya Allah. Ya kan kaya-kaya di situ. Kampung halamannya Yesus babak belur bang. Sampai detik ini bang masih babak belur, masih direbut orang. Berarti gini uni ya, dengan kata lain bukan hanya Yesusnya aja yang babak belur. Yang tinggal dekat kampung dia halamannya pun juga dapat kena dampak babak belur. Kampung halaman kena dunia. dampak. Untung bang, untung Yesus nggak lahir di Bukit Tinggi loh bang. Iya betul bang. Coba bang lihat, semua murid-muridnya matinya menderita, dikejar-kejar, disiksa. Sahabat Nabi walaupun dihabisi sama orang, tapi dihabisi sambil apa? Sambil ibadah, ya kan? Sambil sholat. Ketika memimpin, kalau murid-murid itu kan mati konyol semua kan, ada yang diseret-seret, digoreng, diapain. Pokoknya menderita semua. Nah, terus satu lagi kan yang kita ini, salah satu sahabatnya Rasulullah SAW, salah satu tabiin, berhasil menguasai Eropa. Nah, murid-murid Yesus dan pengikutnya siapa yang berhasil menguasai Vatikan, bang? Agak lain ku tengok ya, bang ya. Dan ada nggak keturunan murid-murid Yesus sampai sekarang, bang? Gak ada, aku dapat, gak ada informasi. Gak ada. Kok putus semua ya, kayak kena kutuk mereka tuh, putus semua sanad keluarganya ya, bang ya. Tanah pun nggak, wah ngeri kali ya, keluarganya pun habis babak belur. 12 murid gak ada satupun ya. Ada nggak satupun murid yang punya keluarga sampai sekarang? Gak ada dapat catatan. Parah kali ya.
Cemana nih Sedih teman-teman? Umi, halo. Umi. Ya, silakan Bang John. Islam Kristen Bang John. Kristen. Ya, oke. Budiman lagi ya, bentar Bang John ya. Aku sapa dulu si Budiman ya. Bang Oke, Budiman, selamat bergabung. Islam Kristen. Kristen. Oke, silakan Bang John, ditanggapi Bang John. Apa enaknya jadi Tuhan kalian Bang John? Silakan. Saya mau bertanya, nggak menanggapi, boleh nggak? Ya boleh. Kalau mau menanggapi tanggapi ya. Kalau nggak mampu menanggapi angkat bendera putih nggak apa-apa, bertanya aja lah, kasihan Ya, kami. ya. Oke. Umi, anggaplah sekarang saya tidak beragama dan ingin tertarik, Islam. Pertanyaan saya, ketika Umi mengajak saya ke dalam Islam, adakah jaminan secara eksplisit di dalam Al-Quran ketika kita mengikut Muhammad itu pasti masuk surga, sementara ayah dan ibunya di neraka? Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang satu aja, jangan panjang. Saya Ya, orangnya nggak terlalu sambungannya, mudah Umi. mengingat. Ya, satu lagi Umi. Yang kedua. Nggak, saya satu aja. Itu kan pertanyaan. Saya harus jawab dulu. Oke. Satu aja dulu. Yang pertama, tunjukkan dalil kalau ayah dan ibu Nabi Muhammad, yaitu Abdullah dan Aminah, itu masuk neraka. Ingat ya, Abdullah dan Aminah masuk neraka. Tolong tunjukkan dalil. Ya, kalau ibunya Yesus nggak masuk surga, itu memang nggak ada tertulis kalau dia ikut anaknya masuk surga. Karena aku juga ragu nih, mamanya Yesus di mana sekarang? Apa di neraka atau di dalam sumur? Aku nggak tahu. Yang kedua, adakah jaminan surga? Pertama, dari Allah ada. Melalui lisan Nabi Muhammad juga ada. Pertama, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tuh kata Allah. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, aku berikan surga. Eksplisit loh, nggak ada perlu tafsir-tafsir. Lalu Nabi Muhammad berkata dalam riwayat hadis, Al-Quran udah aku baca ya. Dalam hadis, kullu ummatin yadkhulul jannah, setiap umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Dalil eksplisit dari Al-Quran dan hadis telah kutunjukkan. Sekarang tunjukkan dalil di mana Aminah dan Abdullah masuk neraka. Silakan jawab. Saya menunjukkan tapi kameranya nggak bisa dibuka nih. Ya, sebutkan aja hadis sahih berapa, di kitab apa. Ini ada hadis yang diriwatkan Imam Muslim yang bersumber melalui Sabit dari Anas bin Malik. Nomor saya soalnya gini loh. Kalau saya punya buku hadis, saya lagi cari itu 5 hari kita di sini nanti nggak selesai. Saya pengen cepat pakai ini aplikasi hadis. Saya butuh nomornya biar saya cari klik bisa langsung saya jawab gitu. Nah, saya bukan penghafal hadis soalnya. Nomor berapa adikku? Ini saya baca dari literatur NU, tapi saya nggak bisa nemukan apa ayatnya di mana. Kalau gitu bacakan aja dari literasi NU itu, mulai siapa yang menuliskan, kemudian websitenya tolong disundukkan judulnya biar aku cek di sini. Bacakan semuanya sampai selesai, Bang. Ya, bantu teman-teman ya, tolong bantu tetep layarnya ya. Kalau bisa tembuskan di 1,5 M teman-teman. Ya, love orange-nya juga biar kuat komal kita teman-teman ya. Lanjut. Wah, gimana cara lihat literaturnya nih? NU online terverifikasi. Iya, apa judulnya? Kalau nggak coba klik linknya, ketik di bawah itu. Lama kali loh Bang, kayak gini mau menjawab kalian lama kali. Besok siapkan dulu datanya ya Bang ya, Ya. biar enak kita diskusinya, biar cepat loh. Kayak gini lama kali diskusinya. Iya. Apa judulnya saya cari di Google, apakah ayah dan ibu Muhammad masuk neraka? Itu nanti jawabannya paling atas di website NU online. Terus baca, kalau gitu bacalah Bang semuanya Bang. Mulai siapa yang menulis bacakan Bang. Satu artikel itu bacakan Bang. Jangan dipotong-potong Bang. Gimana? Menurut NU online, Abdullah masuk neraka? Silakan dijawab.
Aduh, jadi buang-buang waktu kita ya Bang Paru. Lama kali loh Abang ini. Baca satu artikel pula aku suruh. Soalnya Coba. gimana ya kan ngambil artikel dia. Saya coba kutip dulu, saya coba keluar, boleh nggak Umi? Ya, linknya aja kalau gitu. Linknya, iya, karena saya susah karena nggak bisa buka kamera soalnya. Iya, linknya aja. Ya, yang menjadi komparasi teman-teman begini. Orang Kristen sibuk kali ngurusin bapaknya Nabi, mamanya Nabi. Mama Tuhan dan bapak tiri Tuhan kalian tuh masuk surga nggak sih? Itu yang mau tanyakan tadi itu loh. Hah? Kenapa? John? Hah? Kalau aku loh ya lebih sibuk lah. Kalau memang kalian itu orangnya betul juga kata Mbak Paru. Kalian tuh nggak peduli sama Tuhan kalian. Kalian sibuk ngurusi orang tuanya Nabi kami, tapi kalian nggak ngurusi mamanya Tuhan kalian. Mama Tuhan kalian masuk surga kan? Terus tadi Umi belum dijawab. Nabi Muhammad di mana sekarang sesuai dengan Al-Qur'an? Nabi Muhammad berada di sisi Allah. Nabi Muhammad, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, jangan katakan bahwa mereka mati. Ini ada Nabi Muhammad nih, saya tunjuk. Nah, orang yang sudah mati itu ada di alam barzakh. Nih. Secara eksplisit Nabi Muhammad di surga itu ya? Oh, nggak ada. Nabi Muhammad kan kalau dia yang bicara, masa dia datang ke dunia, aku lagi di surga loh, kan nggak mungkin. Kami tahu informasi semua dari Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad meninggal terus datang lagi ke aku, aku datang ada di sini. Ya, kan nggak mungkin eksplisit kayak gitu. Dari mana aku cari eksplisit? Nabiku sudah meninggal, terus tiba-tiba dia bangkit dari kubur bilang, Rifa, aku ada di sini. Nggak mungkin lah kayak gitu. Ada pertanyaan kalian ini. Masa aku harus tunjukkan nabiku di mana? Nabiku itu kami dapat informasi tentang goib, hal goib dari nabi kami. Sunan Ibnu Majah nomor 1536. Nah, Rasulullah SAW berdoa ketika mereka akan ke kuburan. Assalamualaikum alal diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna isyalahu bikum lahiqun nas'alu alaha lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian wahai penduduk alam barzah. Jadi aku tahu kalau orang yang sudah meningsoi itu ada di alam barzah. Alam barzah. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kau tanya mana dalil eksplisit kalau Nabi Muhammad mengaku ada di surga, kayak mana aku bisa jawab itu? Harus datang dulu nabiku ke hadapanku lalu bilang, tapi ada dalil. Nabi Muhammad memberitahukan bahwa pintu surga tidak akan dibuka kecuali beliau yang membukanya. Itu ada dalilnya, bentar tunjukkan. Hadis. Ya hadis. Ya hadis lah. Kalau di Al-Quran jelas Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak akan pernah masuk neraka. Karena dosanya yang telah lalu, dosanya yang akan datang, semua dosanya telah diampuni. Bagaimana mungkin Tuhan memasukkan orang tidak berdosa ke dalam neraka kecuali Tuhan kalian, ya? Anak kecil dimasukkannya ke neraka gara-gara sudah berdosa, gara-gara nenek moyangnya, gitu. Beda kita, bre, ya. Jadi kalau cara eksplisit Nabi Muhammad mengaku berada di surga nggak ada. Kalau ada dalilnya maka Nabi Muhammad berbohong. Kenapa? Surga belum ada. Sekarang surga itu dijanjikan nanti setelah hari kiamat. Sekarang ini hanya ada alam barzah. Yang lucunya aku adalah kenapa kalian bilang Tuhan kalian ada di surga? Siapa yang pernah melihat? Siapa yang mengatakan bahwa dia ada di surga? Stefanus. Gara-gara Stefanus mau dihabisi sama Paulus ya kan? Dilihatnya lah anak Tuhan di surga. Berarti surga itu bisa dilihat dari bumi kayak gini ya. Enak kali ya. Sedangkan nengok buntang aja pakai teropong. Surga pula bisa dilihat ke mata. Ada-adanya agama kalian ini emang. Ya. Tadi yang pertama Umi belum. Sudah Al-Quran wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Eksplisit itu. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, aku berikan surga. Eksplisit, nggak perlu kau tafsir. Pahamnya kau itu. Dalil dalam hadis itu dari Allah Al-Quran. Nabi Muhammad wa basiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum kullu umatin yadkhulul jannah. Nabiku bilang seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang nggak mau. Kurang apa? Allahku bilang dalam Al-Quran, Nabiku bilang dalam hadis. Nah pertanyaanku, tolong tunjukkan samaku. Kapan Yesus berkata, mamaku bersamaku di surga? Coba tunjukkan datanya. Gantian John jawab. Kau John ada di surga. Ya gantian lah, jangan kau aja yang bertanya. Tunjuk sama aku, kalau kau John, orang Kristen masuk surga bersama Yesus. Yang aku tahu, kata Yesus dalam Matius pasal 7 nomor 1, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, masuk kerajaan Allah. Melainkan yang mengikuti perintah Allah Bapa. Loh, kalian yang manggil dia Tuhan, Tuhan aja gak semua masuk surga kok kata Yesus. Kok pedenya kali kalian masuk surga ini? Heran. Tuhan itu gelar Umi.
Oke John, sekarang gantian John. Iya, yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Siapa di seluruh dunia ini yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Umat Kristen. Ya udah, berarti umat Kristen lah yang dikatakan Yesus. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan yang mengikuti perintah Allah Bapa. Nah, berarti tidak semua orang Kristen masuk surga, karena banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Sedikit yang dipilih. Jangan pilih aja kalian masuk surga itu loh. Belum tentu kau termasuk loh. Bunda, Boleh sekarang bertanya gantian nggak? Bunda tanya di. Boleh tanya enggak? Ya, Kok tanya lagi? boleh. Orang yang berbeda yang ini. diwahyukan Allah sama Nabi Muhammad, Al-Quran apa hadis? Al-Quran. Oke, Al-Quran. Terus kapasitas hadis dengan Al-Quran mana lebih yang otoritas? Dua-duanya. Dihoikan sama yang tidak dihoikan kan otomatis berbeda. Perkataan Al-Quran wahyu yang adalah perkataan Allah. Hadis adalah wahyu yang mana pengajaran Allah terhadap Nabi yang dilihat oleh sahabat, baik perbuatan dan perkataannya. Maka setiap apa yang disampaikan Nabi adalah wahyu Allah. Pada abad Ya abad Nabiku lahir lah, abad ke-6. Daripada Tuhan kau abad pertama lahir. 1000 tahun, 1200-an tahun itu Tuhan, orang gak bertuhan loh. Aku bangga kalau nabiku baru lahir di abad ke-7 ya. Aku demi Allah bangga nabiku baru hadir di abad ke-7. Kenapa? Sebelum abad ke-7 sudah ada nabi-nabi lain yang bergantian tuh. Musa di abad kesekian, Ibrahim sebelumnya Ibrahim. Daripada Tuhan baru lahir, takut aku. Kayak mana orang-orang sebelum dia lahir itu? bangga lah Umi, ala SWT itu baru disebut sejak abad ke-7. Siapa bilang? Bangga. Siapa bilang? Dia jawab sendiri. Loh, Kan Allah, kata Allah. Nih dengar ya. Kata Allah Allah plus dengan SWT. SWT itu kan subhanahu wa ta'ala. Artinya maha suci dan maha tinggi. Tuhan kau kan nggak maha suci maha tinggi kan? Iya, Daud, Abraham, Allah. Ishak tidak memanggil Allah SWT. Ya, siapa nama Tuhan Ishak? Coba. Coba. Saya kan Siapa bilang nama? Tapi saya Iya, kan bilang dari tidak mana kau memanggil tahu? Allah SWT. Dari mana kau tahu Ishak tidak memanggil nama Tuhan kami dengan Allah Subhanahu wa taala? Dari mana kau tahu? Yang ngasih tahu kau siapa? Ada kau hidup bersama Ishak? Al-Quran muncul di abad ke-7 faktanya. Iya, Al-Quran itu muncul di abad ke-7. Kata-kata Allah belum muncul pun Allah tetap Tuhan. Pertanyaanku, Musa menyebut nama Tuhannya dengan cara seperti apa? Coba jelaskan ke aku dulu, biar kau ini jangan sok tahu. Kalau kau bilang Musa tidak menyebut nama Tuhan dengan Allah, dari mana kau tahu? Hidup kau sama Musa bersama? Saya Ada bilang kau Allah, dengarkan video? Allah plus SWT. Apalah ini? Yesus itu nama yang baru muncul. Maka Yesus bukan cuma nama yang baru muncul. Bahkan nama Yesus sudah banyak dalam Bible. Itu diberikan kepada banyak manusia. Tapi Tuhannya baru muncul di abad pertama. Aku lebih baik nama itu baru muncul ketimbang esensinya, entitasnya. Rifa, aku besok bisa ganti nama jadi Katemi. Tapi yang diganti nama Katemi besok itu tetap ada orangnya. Ya, Bukit Tinggi. Sebelum Bukit Tinggi diberi nama Bukit Tinggi, pulaunya itu sudah ada. Paham kau? Tapi Lebih Umi baik mengakui, nama baru muncul ketimbang Umi mengakui, esensinya. Tapi kau mengakui apa? Nggak kuakui lah. bahwa Mana kuakui? dari abad pertama sampai abad ke-6 tidak Ini ada nggak takut panggilan. ditanya tentang itu tadi Bunda Umi, Tuhan yang Iya, dia Yesus, nggak berani Bunda. jawab. Nggak, di mana Iya. dalil kalau kau masuk surga? Tadi kan kita bahas surga. Kenapa kau nggak mau Enggak. jawab? Kalau kau akui kalau kau tidak pasti masuk surga, mari kita pindah ke tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Giliran kalian Kristen ditanya, kenapa kalian di LAI pakai kata Allah? Kami lebih dulu sebelum abad 6 udah ada nama Allah. Kami lebih dulu, kami lebih dulu. Giliran kami bilang kata Allah itu hanya ada di Al-Quran. Kami lebih dulu. Tiba-tiba kau pula yang nanya sama aku. Allah SWT. Jadi inilah kalian bukan ini. Allah. Apa? Allah SWT itu artinya Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kau kan bukan Tuhan yang maha suci dan lagi tinggi, karena Tuhan kau mengecil, keluar dari lubang kencing. Kan nggak mungkin suci itu, kan? Tuhan kami maha suci, maha tinggi. SWT itu singkatan dari Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaanku, di mana Tuhan kau sebelum lahir? Keberadaannya? Tunjukkan data.
Ada nggak dalilnya tuh Nabi Muhammad itu maha suci di Al-Quran? Oh, nama Nabi Muhammad itu bukan maha suci, tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat untuk sekalian alam, bukan Enggak, menjadi hadisnya kutub. dulu Yang maha suci Allah. Enggak, jangan kamu Al-Quran hanya ku kasih. jangan Kenapa kamu kau hanya bilang hadis? bicara Aku bukti fakta. Enggak, Loh. kalau hanya faktanya Nabi Muhammad Enggak, Nabi kita Muhammad itu menjadi buktiin rahmatan gitu loh. lil Kalau alamin. hanya- Kok maksa? kalau hanya kamu Mana bertanya di lebih mau? sini hanya ngomong Apa tuh nggak gunanya, ada faktanya ya Aku gimana tanya, percuma. ketika Tuhan Dongeng kayak dongeng gitu. faktanya loh. Nabi Muhammad Al-Anbiya ayat 7 Budiman. tuh dalilnya ada Nabi Muhammad Ya, rahmatan lil tunjukkan. alamin. Nah, itu kan ada disebut itu. Bisa kau baca? Kalau Al-Anbiya tunjukkan nomor ayatnya. 7. Iya, itu Ya. kan hanya lisan. Saya mau teksnya. Yaudah. Dalam Al-Quran itu loh. Iya, tagnya. Iya, aku tunjukkan. Gini ya, Budiman. Dua, aku kasih kau komparasi. Pertama, aku tunjukkan nabiku itu rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya. Ya, aku tunjukkan kau. Setelah itu, aku minta kau tunjukkan data. Kalau Tuhan kau itu mengajak mamaknya masuk surga. Kalau enggak berarti mamaknya enggak suci. Ya, aku minta. Kalau enggak berarti mamaknya enggak suci. Jangan kau tanya standar ganda dari Alkitab. Loh. Tanyalah sesuai dengan apa Kau yang standar ganda? Loh, Aku iyalah. bertanya kisi kitab kau bertanya isi Sesuai dengan kitabku. Alkitab, Aku jawab. Kan Ya, karena aku kamu jawab berrelasi nih. tadi bahwa Nabi Muhammad itu maha suci, coba tunjukkan dalilnya Ya, di Al-Quran. memangnya Tuhan kau Jangan di suci? hadis. Memangnya Tuhan kau suci? Jangan di Memangnya hadis. Tuhan kau suci? Di Al-Quran. Saya minta Ini Ini ada Al-Quran. miss ini. Uni, Ini ini ada Al-Quran. miskomunikasi Uni. Ada miskomunikasi. Si Budiman fikir Uni mengatakan Nabi Muhammad SAW yang subhanahu wa ta'ala. Allah Budiman, Allah Iya. Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmat bagi semesta alam, rahmatin alamin. Itu harusnya kau kejar datanya. Jangan kau minta datanya di Bang, mana. kalau ini Ini sengaja Al-Quran bang, dikatakan. supaya Nabi Bunda- Muhammad tadi. Uni bilang Umi Nabi nggak mau Muhammad, bukan Allah. nggak mau nanya. Ah, Allah telinga SWT. kau berarti. Allah, Betul. tanya si John. Si John yang Si- memulai tadi. Allah SWT Iya. kata dia. Si John Ah, tanya itu apalah masih kau ada ini. orangnya. Memang klien ODGJ ya. Payah Makanya, Mau nak- makanya aku digejek minta lagi. datanya di Al-Quran. Ada datanya enggak? Ini kutunjukkan kau. Mana? Astagfirullah. Al-Anbiya berapa tadi Bang Pangeran? 27. Al-Anbiya 27. Al-Anbiya 7. Al-Anbiya 7 nih ayatnya ya. Ya. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, Tuhan kau merusak peradaban. Ya. Nih. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Ayat berapa Bang itu? Bang Pangeran? Al-Anbiya 7 bang. Bunda. Al-Anbiya ayat Al-Anbiya 7. 7 kalau Bukan, salah. bukan. Ini bentar. Aku tunjukkan ayatnya ini. 107. 107 Bunda. 107. Ini gantian nanti ya. Kalau udah kami tunjukkan ayat gini, kami udah capek-capek gini, kami juga pengen lah tahu isi Ya, kitab nggak kalian. apa-apa. Kita sama-sama belajar ini. Nggak usah tegang. Loh, kok tegang? Iya. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam nih, rahmatan lil alamin. Nah, ya itu tunggu dulu sebelum saya bertanya hal yang serupa ya. Rahmat ya, rahmat. Iya, nah buktinya mana Nabi Muhammad menjadi rahmatan lil alamin? Ini buktinya ya, buktinya ini. Nih aku tunjukkan data. Aku pakai data ya. Aku pakai data, nggak usah pakai congortologi. Nah, bukti Nabi Muhammad menjadi rahmatan lil alamin. Ajaran Nabi Muhammad SAW itu menjadikan orang Kristen itu berilmu. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Ingat ya, Tuhanmu merusak peradaban, Nabi kami memperbaikinya. Kau baca ini baik-baik ya. Ini dari National Geography ya. Ini kenyataan, baru pakai sejarah kita. Tadi kan dalil eksplisit tuh kalau dia menjadi Jadi rahmatan lil alamin. gini Bang nih, begini Bang. Kamu gagal paham ceritanya. Ini kan maha suci. Bentar Kita jangan dulu. di sini. Loh, rahmatan Kan lil mempertanyakan tadi alamin. maha suci. Yang maha suci Allah. Nabi Muhammad bukan Tuhan, Kan tadi kok maha narasi suci. Nabi Muhammad yang maha suci. Aduh. Kan udah diluruskan Lari tadi kau semuanya. salah paham. Aduh. Allah yang kok maha jadi- suci. Tunggu dulu. Ini kenapa kau nggak terima kenyataan kalau Tuhan Enggak, kau jawab merusak dulu. ini? Tunjukkan dulu hadisnya yang kita tanya itu. Bersatu-satu. Mana ada Nabi Muhammad maha suci? Nabi Muhammad bukan Tuhan, ada-adanya kau ini. Kan Nabi kau, Muhammad itu kau rahmat. kan menarasikan itu tadi. Masa kamu udah lupa? Ada kayak Allah gitu yang maha Budiman. Kalau suci. kita Si John, coba Uni kita kasih si John menjelaskan Uni. John,
John, silakan kamu open mic John. Tadi Uni Rifa mengatakan Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad. Sependengaran saya tadi Umi Rifa bilang Tuhan kamu tidak suci karena keluar dari lubang tipis. Terus beda dengan Tuhan Allah kami yang maha suci. Tahu kau Budiman? Allah. Tahu Budiman? Tahu Budiman kau? Iya Umi, coba saya balikkan sampai sucinya di surga pun gak suci. Apa? Kenapa di surga nggak suci? Tuhan kami nggak masuk surga loh, by the way. Tunggu dulu. Iya. Surga itu kenapa dikatakan tidak suci? Coba saya tanya dulu. Silakan jawab. Budiman, Ya, jangan tanya. longor lagi ya. Iya, saya Kenapa? tanya kepada Umi, kalau Umi di surga jadi apa? Jadi Istri lah. Jadi bidadari, Santai jadi kita, istri. santai kita. Jadi nggak apa-apa. selir-selir kan? Oh bukan, saya bukan jadi selir. Kalau saya adalah istri dari suami saya bukan jadi selir, saya jadi ratunya. Sekarang pertanyaan saya, suami dapat berapa? Dapat berapa bidadari? tergantung amalan solehnya. Kalau dia adalah orang yang mati dalam keadaan syahid, loh, Apakah kok ketawa? Tunggu dulu, John, diskusi itu yang baik lah. Jangan Ya, saya saya kan jelaskan baik. kamu ketawa dulu. Saya tanya nih, kamu udah keluar dari Merujuk topik. pada suci kan? Yang suci itu apa? Apakah berhubungan badan itu perbuatan tidak suci? Tidak suci lah. Oke, berarti kau hasil dari tidak kesucian ya. Berarti mama sama bapak kau itu melakukan perbuatan zina berarti ya. Berarti Masa kau di surga? manusia lahir dari hasil kejijian berarti ya. Manusia. Surga ngewe kan lucu. Oke, perbuatan berhubungan badan itu perbuatan cabul. Setuju? Nah, saya tanya dulu sebentar. Berhubungan badan itu adalah perbuatan menjijikkan, perbuatan najis. Jujur kau. Gini Coba. lah, Umi. Saya Umi tanya aja- dulu, perbuatan berhubungan badan itu perbuatan najis. Saya tanya dulu, kenapa kau lari-lari kau? Kau nggak konsisten Ya. ini diskusi. Saya tanya. Najis jika banyak istri-istrinya. Oke, Saya jawab. najis ya. Kau Jika pegang banyak kata-katamu ya. istri-istrinya. Oke, Jika baik. banyak. Ya, baca 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 6, 7 dan 8. Silakan. Kau buka sekarang, aku buka sekarang nih. Aku tunjukkan kau ya. Nih, ini Dia kita juga tunjukkan bertanya perbuatan nih, kita Bunda. tunjukkan nggak apa-apa, ini kita nggak usah ditanya bang. Sekarang kita nggak usah bertanya sama dia. Kita kasih dia data bahwa Tuhannya melakukan perbuatan keji, yaitu memberikan bini orang kepada nabinya Daud, yaitu banyak bini orang. Mari kita tunjukkan Tuhannya cabul menurut dia ya. Ya, jangankan di surga, di dunia aja Tuhan kau cabul. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Baca itu, ya. Baca John. Siapa namamu? John ya. Kutunjukkan kau data. Biar tahu kalian semua bagaimana kelakuan Tuhanmu ya. Ya, definisi Luruskan menurut dia. Oh, Luruskan tunggu dulu. itu. Tidak Surga pernah itu. kami tidak pernah kami Yang nggak suci itu. kami tidak pernah mengatakan berhubungan badan suami istri itu ada perbuatan cabul kok. Alah. Buktinya diizinkan Allah. Berarti kau Masa mengakui ngewe kalau di kau surga? ini. Iya, Tuhan kau aja memberikan bini orang, ya, nih, tunggu, nih, ya, inilah kelakuan Tuhanmu, kubongkar aib agamamu ya. Kau membawa parameter harus kau penuhi sendiri, ya. Jangan-jangan kau tidak memenuhi parameter agamamu, ya. Perhatikan kawan-kawan ya, begini kelakuan mereka nih. Nah, translate dulu pakai bahasa Inggris pula ini. Kelakuan Tuhanmu di dunia ya. Lalu Nathan berkata kepada Daud, engkaulah orangnya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, aku telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan melepaskan engkau dari tangan Saul. Aku telah menyerahkan kepadamu keluarga tuanmu dan istri-istri tuanmu kepada Daud. Ya, ini kita lihat terjemahan baru teman-teman, karena ini bahasa Inggris ya. Nih kita ambil terjemahan baru. Kalian ini Tuhan, kalian mengambil bini orang kok, kalian bangga pula punya Tuhan kayak gitu, ya. Babak belur kau, kutunjukkan surga kau penuh lendir ya. Di surga kau ada pesundal, kutunjukkan nanti. Nih, pakai ini aja kita enak Pesundal pakai itu ini. perumpamaan. Perempuan ketika ditanya. Bukan perumpamaan. Jelek-jelek perumpamaan. Yang jelek perumpamaan. Teman-teman perhatikan ya. Giliran pesundal kau bilang perumpamaan. Tukang cukai kau bilang perumpamaan. Kalau dia anak Tuhan enggak. Kalau dia anak Tuhan bukan perumpamaan, tapi betulan anak Tuhan. Ya. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, aku yang telah mengurapi engkau, ya, menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Kau baca ayat ke-8-nya, kelakuan Tuhan kau ini. Kau bilang gak suci kan Tuhan kau kan? Ini Tuhan kau di kelakuannya nih. Nah,
Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ini kelakuan Tuhan kau, memberikan banyak bini kepada Daud. Daud itu nabi dalam kitab kau loh. Berarti kau bilang kalau nabi itu nggak kudus. Kau baca Lukas pasal 7 pasal 1 nomor 70 ya. Inilah penipuan kalian umat Kristen, hanya ingin menghujat nabi kami, nggak sadar kalian. Kubacakan kalian kitab Lukas pasal 1 nomor 70 ya. Ini yang kudus itu begini bini orang. nih. Nabi Daud sama pada zaman ini sudah berbeda zaman itu. Jangan kau kait-kaitkan. Iya, tapi Tuhan yang di zaman Daud siapa? Yesus bukan? Hah? Tuhan di zaman Daud siapa? Yesus bukan? Bukan, belum. Oh, belum jadi Tuhan. Waktu Tuhannya mau lahir loh. Buat teman-teman, Tuhan yang Kristen mau lahir ya. Kayaknya Umi Rifa ini modal songor tidak paham tentang Mulai konsep nyerang amateri pribadi. Jangan kau kaitkan perjanjian Mulai lama nyerang sama pribadi. perjanjian baru. Itu belum Mulai berbeda. nyerang pribadi. Enggak. Nih, Modal songor itu bukan ya, pribadi. mulai nyerang pribadi. Enggak pula. Inilah penyesatan besar-besaran kalian ini ya. Modal Teman-teman songor itu perhatikan bukan ya. penyerangan pribadi. Kata si John ya. Tuhan cabul itu Tuhan yang mengizinkan istri nabinya banyak ya. Kalian perhatikan ini ya. Kutunjukkan sama kalian. Betapa cabulnya Tuhannya si John. Nah ya. Tuhannya si John cabul guys. Tunjukkan kalian. Aku suka loh kayak gini-gini loh. Nampar-nampar kalian pakai kitab kalian ini, aku bahagia banget. Ya. Ya. Karena kamu ketemu bisa yang kau jebak. Bukan jebak, emang itu ini kitabmu kok jebak pula. Lihat ya. Pertama, ini Tuhannya si John memberikan bini orang kepada nabinya. Siapa nabinya? Dia adalah Daud. Nih, Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 29 nih. Jangan kalian bilang pula Daud bukan nabi ya. Ini kok Tuhan kok dan nabi cabul gitu di agama kalian. Oi. Hah? Mana dia? Saudara-saudaraku. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Ya. Dalam kitab Lukas, nabi itu kudus. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Giliran di surga kami menikah suami istri, kau bilang gak suci. Tapi giliran Tuhan kau di dunia ngambil bini orang, sorry, hilang fotoku, ya. Kau bilang suci. Itu kan Mana agak lain? Itu kan tafsiran Anda. Kok tafsiran? Loh, baca ini. Loh, baca ini. Baca ini. Itu kan Baca tafsiran. sudut pandang Anda. Yaudah, apa ini? Coba kau tengok ini. Kok tafsiran pula? Kau bilang di surga kami orang suami istri menikah, kau bilang gak kudus. Ngambil bini orang nih. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang apa ini? Tafsiran ini. Yang apa ini? Kudus. Yang kudus. Nah, Bukan nah, itu. di Kisah Para Rasul. Daud itu nabi bukan? Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang apa? Daud. Nabi. Nah, terus Daud ini diberikan Tuhan, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Berarti yang cabul siapa sekarang ini? Hah? Jangankan di surga loh, di dunia aja udah cabul kelakuannya. Ku tanya lah, istri-istri tuanmu itu istri siapa? Istri Dalam Saul. pengertian jamak. Istri Saul dalam pengertian jamak. Bininya si Saul. Karena Saul dikalahkan Daud. Diambillah harta bendanya si Saul sama Tuhan kau dikasih ke Daud. Karena dia mengalahkan Saul. Udahlah, Bang Paru, John. aku sholat zuhur dulu ya. Aku sholat zuhur dulu Bang Paru. Udahlah. Udahlah, Bang Paru, Kau ketibat nanti kawan sini. silakan Bang Paru. Malu Pak Budiman. Orang ini Udahlah udah John, di- gara-gara kau orang ini- terbongkar kitabmu. Orang Malu ini Pak udah Budiman. selesai nih. Kita Gara-gara cepat. kau John menyerang agamaku, kebongkar aib kitabmu. Malu Iya, Pak jangan malu Budiman. John. Ibu Umi. Bang Paru. Umi Rifa, Apa? terakhir. Umi Apa? Rifa. Ah. Enggak John, kami yang bertanya gantian John. Kenapa di surga kau yang masuk cuma pesundal John? Jawab. Enggak ada dibilang cuma Dia pesundal. nggak ada katanya. Aku sholat dulu ya, sholat zuhur aku. Makanya kau Tahu baca semua nggak ada. Kau kalau nggak percaya Kau dengan baca itu. bakal aja lah Bible itu. perumpamaan tentang Perumpamaan. seorang anak ketika disuruh oleh ayahnya. Itu perumpamaan. Iya. Kalau jelek, kalau Yesus tidak Tuhan, John, itu perumpamaan atau bukan? Kan tadi pertanyaanmu apa? Pesundal kan? Ada tulisan itu perumpamaan? Baca. Nah, coba kau baca. Baca, kau baca lah kan, kau bilang kau yang dalilkan. Ya, tadi kan yang masuk pesundal tadi siapa yang masuk? Coba.
Ya kau baca, kau dapat dari mana? Kau dengar hanya kau dengar dari telinga kau doang, atau kau baca? Makanya kau baca. Jadi kau nggak mengakui Bible kau itu masuk surga itu pesundal. Kau baca dari mana kau dapat itu? Makanya saya bilang itu tentang Tunjukkan Bang Faruk, tunjukkan Bang Faruk. Mana kau baca? Makanya kau baca jangan separuh-separuh. Ya memang benar. Ya harusnya sama Bang John yang kau Memang benar. yang Itu ibarat orang munafik. Pesundal itu kan ibarat orang munafik yang berdoa di tengah jalan, mengakui iman di dia. ayat berapa Bang John? Dibacakan di ayat berapa? Yang dalilkan siapa? Yang dalilkan dia yang buktikan. Ya kan counter kan kau katakan itu perumpamaan. Kata perumpamaannya di ayat berarti berapa? Alexander ini menuduh kalau dia tidak bisa membuktikan. Saya bisa membuktikan. Iya, Bukan udah yang di mana dalilkan, siapa datanya? yang buktikan? Pembuktian dari data, pembuktianmu itu tertulis di mana? Masalahnya saya nggak bisa buka kamera. Iya, sebutkan saja biar kita buka di sini. Sebutkan apanya, nama kitabnya, ya nomor berapa, sebutkan aja John. Silakan.